Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berdoa ini ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya anak-anak silahkan buka buku materinya, buku paketnya. Kalian buka bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Di sini ada beberapa tujuan yang anak-anak harus diketahui. Yang pertama adalah siswa terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Jadi anak-anak nanti di bab pertama ini harus sering-sering membaca surat Al-Maun agar terbiasa membacanya bisa lancar. Yang kedua adalah siswa mengartikan surat Al-Maun dengan benar. Yang kedua ini diharapkan anak-anak bisa mengartikan surat Al-Maun. Dan yang ketiga adalah siswa menghafal surat Al-Maun dengan benar, yaitu anak-anak setelah membaca, mengartikan, diharapkan anak-anak bisa menghafalkan surat Al-Maun. Dan yang terakhir adalah siswa menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari. Jadi apa arti surat Al-Maun? Setiap ayat nanti bisa dilaksanakan, bisa ditiru dalam perilaku sehari-hari. Berikut ini adalah surah Al-Maun. Mari kita lafalkan bersama-sama. Dimohon anak-anak semuanya menirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, selanjutnya setelah kita membaca surat Al-Maun dengan baik, dengan benar, kita akan mempelajari apa itu Al-Maun. Kata Al-Maun berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah
artinya adalah barang-barang yang berguna atau perbuatan kebaikan atau juga disebut pertolongan. Dalam konteks agama Islam, Al-Ma'un merujuk pada surah 107 dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan, serta menekankan nilai-nilai sosial etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam surat Al-Maun ini mengenakan kita untuk selalu berbuat baik, terutama harus selalu tolong menolong kepada sesama teman. Kalian kan di sekolahan, jadi harus tolong menolong dengan sesama teman. Oke. Selanjutnya adalah surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran, terdiri dari 7 ayat. Surah ini termasuk atau tergolong surat Makkiyah. Ya, anak-anak, jangan lupa surat Al-Maun ini adalah tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat ini mengkritik orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab sosial mereka, seperti menghardik anak yatim, tidak mendorong memberi makan orang miskin, beribadah dengan riya. Riya itu artinya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, seperti itu. Mari anak-anak kita baca bersama beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong atau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan dengan memberikan bantuan. Alhamdulillah, tadi kita sudah mempelajari arti ayat per ayat. Sekarang selanjutnya kita akan mempelajari pesan pokok surat Al-Maun. Yang pertama adalah pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini memberi isyarat kepada kita untuk memperhatikan atas jawaban tersebut. Selanjutnya, pesan pokok surat Al-Maun yang kedua adalah para pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli pada hidup mereka. Dan selanjutnya adalah pesan pokok surat Al-Maun yang ketiga, dan tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Pesan pokok surat Al-Maun yang keempat adalah maka binasa dan celaka orang yang sholat,
tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Dia ruku dan dia sujud dan menyebut nama Allah, tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, maka akan semakin terpuji akhlaknya. Selanjutnya, pesan pokok surat Al-Maun yang kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah orang yang malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuannya. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Selanjutnya, pesan pokok surat Al-Maun yang kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah orang yang malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuannya. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Selanjutnya, pesan pokok surat Al-Maun yang kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah orang yang malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuannya. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Selanjutnya, pesan pokok surat Al-Maun yang kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah orang yang malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuannya. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Selanjutnya, pesan pokok surat Al-Maun yang kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah orang yang malas-malasan, menyepelekan sholat. Dan selanjutnya, pesan pokok surat Al-Maun yang keenam adalah mereka yang berbuat riya, beribadah hanya semata ingin dipuji orang lain. Dan yang ketujuh adalah mereka yang enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Alhamdulillah, materi ini kita sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.